Seperti apakah iman kita ketika menerima Alkitab sebagai wahyu Allah? Apakah saudara menerima Alkitab sebagai pusat informasi? Saudara, memang Alkitab menyampaikan begitu banyak informasi. Informasi yang sejati, yang handal, dan otoritatif mengenai Allah. Sejarah, teologi, dan bagaimana hidup kita ini. Seumpama saudara menerima Alkitab itu hanya sebagai pusat informasi, maka ketika saudara menemukan bacaan Alkitab yang pernah saudara baca, saudara akan melewati begitu saja dengan cepat dan berkata, oh saya tahu ini, saya tahu cerita nih. Saudara akan melewati karena saudara sudah tahu informasi itu. Dan kalau saudara sudah tahu informasi Alkitab, suatu saat tanpa saudara sadari, saudara tidak akan butuh Alkitab lagi. Karena saudara menerima Alkitab hanya sebagai sumber informasi saja. Cobalah cek perilaku saudara, apakah seperti itu? Alkitab adalah wahyu khusus Allah yang diilhamkan oleh Allah dan diinspirasikan oleh Allah. Ingatlah perkataan ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab bukan hanya sumber informasi saudara, tetapi mempengaruhi dan mengubah hidup kita oleh Roh Kudus yang bekerja. Karena itu, bacalah dengan cermat, selidikilah sampai sedalam-dalamnya. Harta terpendam yang disediakan bagi yang mencarinya akan diberikan kepadanya. Mari kita bersaat teduh. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saat teduh kita hari ini mengenai hikmat yang perlu kita ketahui, yang pertama-tama adalah Alkitab menyebut dua macam hikmat. Yang pertama hikmat Allah, yang kedua hikmat dunia atau biasa disebut hikmat manusia. Hikmat Allah dan hikmat dunia atau hikmat manusia ini berbeda, sangat berbeda dan bertolak belakang. Hikmat Allah, saya berikan satu kutipan supaya saudara tahu dari 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Lalu dari 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah. Yang sedang kita mau pelajari hari ini dalam saat teduh kita adalah hikmat Allah yang memang menunjuk pada Kristus. Kan kita belajar dari kitab Amsal, ini memang menubuatkan hikmat Allah itu Kristus. Maka mari kita belajar bagaimana kitab Amsal ini memberitahu, mengajar kita tentang hikmat Allah. Bagaimana kitab Amsal menggambarkan hikmat Allah? Yang pertama saudara, saya akan memulai dari ayat 12 saja yang berbunyi begini. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan.
dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Kecerdasan itu melibatkan akal budi, sehingga dalam terjemahan lama, kalau saudara perhatikan itu TL, versi yang dipercaya mendekati terjemahan bahasa aslinya, itu mengatakan begini, bahwa aku di sini hikmat adalah duduk bersama-sama dengan akal tajam. Bagus terjemahannya saudara. Aku hikmat adalah duduk bersama-sama dengan akal tajam, dan aku telah mendapat segala pengetahuan dan kepandaian. Jika kita hubungkan langsung dengan Tuhan Yesus, maka tidak heran saudara, di saat Tuhan Yesus usianya 12 tahun, di mana pada zaman itu, zaman kuno, zaman Alkitab, zamannya Tuhan Yesus, di usia 12 tahun itu adalah usia yang sudah menguasai Alkitab. Alkitab di sini karena zaman kuno yaitu kitab Musa dan kitab para nabi. Semua anak-anak orang Yahudi termasuk Tuhan Yesus harus sudah menguasai Alkitab, harus sudah menguasai kitab Musa dan kitab para nabi. Dicatat di dalam Lukas 2 ayat 46-47, dan saya langsung loncat ke 52. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia di sini Yesus, sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Alkitab dengan terang menunjukkan hikmat Allah dalam diri Tuhan Yesus. Dan hikmat serta kecerdasan manusia Yesus itu tidak simsalabim saudara, seolah-olah jatuh dari langit. Tidak begitu prosesnya, tetap melalui proses belajar firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, mereka punya tradisi dari umur 0 sampai 12 sudah menguasai kitab para nabi dan kitab Taurat. Proses hikmat tetap dimulai dari belajar, dan itu semua melibatkan akal budinya. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga rindu ingin hikmat Allah? Ingin hikmat Allah itu keinginan yang baik saudara, seperti permintaan Salomo pada waktu itu, keinginan yang mulia. Tetapi kita juga harus tahu bahwa hikmat itu bukan sebuah benda, bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hikmat itu melalui proses belajar firman Tuhan. Orang yang belajar atau yang mencari hikmat di dalam firman akan menemukannya. Sementara orang yang tidak mencarinya, tidak belajar sungguh-sungguh, ya tidak akan mendapatkannya. Saya ulangi ya saudara, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Saudara, pertimbangan hikmat sangat terang benderang. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Dan hari ini takut akan Tuhannya dijelaskan begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan muslihat. Jika orang hormat dan takut akan Allah, ia akan membenci kejahatan, karena kebijaksanaan membenci kesombongan, tinggi hati, kebobrokan, dan segala macam penipuan. Maka kita bisa cek diri kita sendiri,
apakah hikmat Allah sudah bersama-sama dengan kita atau tidak, atau belum. Ajarannya jelas hikmat hari ini ya saudara. Permulaan hikmat kan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dijabarkan begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci, aku di sini hikmat. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Terjemahan lainnya, jika orang hormat dan takut akan Allah, ia akan membenci kejahatan. Karena kebijaksanaan membenci kesombongan, tinggi hati, kebobrokan, dan segala macam penipuan. Sekarang yang kedua, hikmat itu digambarkan dengan harus mencari. Siapa yang mencari akan menemukan. Siapa yang tidak mencari ya tidak akan menemukan. Artinya ada hubungan timbal balik, ada hubungan kerjasama. Makanya ditulis demikian saudara. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Terjemahan lainnya, aku kasih akan orang yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mencari aku dengan rajin, ia itu kelak akan mendapatkan aku. Ada jaminan mencari dapat. Saya jadi teringat ajaran yang mengatakan begini saudara. Kalau berkat duniawi itu kita tidak minta, tetap akan diberikan sesuai dengan jatah yang Tuhan berikan. Sebab Allah tidak pernah berubah dalam kebaikannya. Tetapi kalau berkat rohani, hikmat ini kan berkat rohani. Jika kita tidak memintanya, tidak mencarinya, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah saudara sudah beriman sekaligus berhikmat? Mari kita perhatikan firman Allah ini. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Selamat ulang tahun Roni Aguswanto dan juga William Wijaya. Sekiranya Allah memberikan kepada kalian hikmat yang berasal dari Allah. Yang pertama-tama Yesus Kristus, wahyu khusus. Yang kedua firman Allah, sumber hikmat, wahyu yang tertulis. Mari kita berdoa. Bila bukan dengan bersaat teduh secara teratur dan rutin, niscaya hamba akan melewatkan ajaran dari kitab Amsal ini. Namun sekarang hamba bersyukur bahwasanya Roh-Mu menolong kami untuk dapat berjumpa dengan firman-Mu. Karena itu hamba naikkan syukur kepadamu ya Allah. Tambah-tambahkanlah hikmat-Mu pada kami sekalian yang tekun mencarinya. Berdoa untuk Roni Aguswanto dan William Wijaya yang hari ini berulang tahun. Tuhan, untuk Roni kami bersyukur Tuhan sudah menyediakan Evi adiknya untuk merawatnya. Bahkan di dalam segala keperluan dan kebutuhannya, Evi lah yang melayani. Kiranya Engkau terus membuat Evi tegar, bahkan membuat dia tetap sabar. Mendoakan untuk William Wijaya, kiranya Roh Kudus membuatnya untuk terus mencari hikmat Allah sampai menemukannya, sehingga hati William berpaut dengan segenap hati kepadamu. Mendukung juga untuk saudaranya yaitu Benyamin Wijaya dan kedua orang tuanya Pak Karno dan Ibu Ingewati Buku. Kiranya Roh Allah terus bekerja dan membuat keluarga ini hidup sejahtera dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.